Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ratri Paramita Laksmi dalam mata kuliah Akuntansi Manajerial. Ini adalah pertemuan ketujuh di mana pertemuan ketujuh adalah pertemuan terakhir sebelum UTS atau ujian tengah semester. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Activity Based Management atau yang disingkat sebagai ABM. Pembahasan pertama itu kita akan membahas mengenai apa sih ABM atau Activity Based Management itu. Activity Based Management adalah suatu metode pengelolaan aktivitas yang tujuannya untuk meningkatkan value dari produk atau jasa untuk konsumen, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, ABM ini mengandalkan ABC alias Activity Based Costing sebagai sumber informasinya. Dan fokus perhatiannya adalah mengenai efektivitas dan efisiensi aktivitas serta proses kunci bisnisnya. Bisnis perusahaan ya. Nah, strategi ABM itu memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan. Seperti dalam keputusan untuk bauran produk atau product mix, dan penentuan harga, juga mengenai keputusan mengenai hubungan dengan konsumen, juga keputusan hubungan dengan pemasok atau supplier, dan pemilihan pemasok atau supplier. Juga yang paling penting adalah keputusan untuk desain produk dan pengembangan produk. Nah, ABC yang dalam yang digunakan sama ABM ini dia digunakan untuk mendesain produk atau jasa, terus juga untuk eh, penandaan apakah produk ini atau pengembangan produk ini dilanjutkan atau dihentikan. Juga untuk mengarahkan penentuan produk mix dan keputusan investasi serta memilih pemasok atau supplier. Nah, ABC yang digunakan dalam IBM juga digunakan untuk negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan konsumen, serta memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen secara efisien dan efektif, juga meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai analisis nilai proses atau proses value analysis atau disingkat sebagai PVA. PVA itu dasar dari IBM ya, jadi dia lebih fokus pada pertanggungjawaban aktivitas dan gimana caranya memaksimalkan kinerja sistem secara luas dibandingkan hal-hal yang berhubungan dengan biaya dan kinerja individu. Ya, PVA ini juga membantu IBM menjadi basis operasional yang dimana awalnya IBM cuma sebagai basis konsep. Nah, PVA itu dia punya komponen-komponennya sendiri. Yang pertama adalah driver analysis. Driver analysis itu dia berarti mencari akar penyebab. Nah, itu membutuhkan pemahaman mengenai penyebab biaya dari aktivitas. Nah, dia juga ada penyebab yang input aktivitas atau activity input, juga ada output activity. Nah, input activity itu sumber daya yang dikonsumsi sama si aktivitas ini dalam proses menghasilkan output. Contohnya kayak misalnya aktivitas membuat meja kayu. Nah, inputnya adalah tukang kayunya, potongan kayunya, alat pertukangannya, paku, cat, dan sebagainya. Nah, beda lagi dengan output. Output activity adalah hasil atau produk dari sebuah aktivitas. Nah, tadi kalau kita pakai contoh dari aktivitas membuat meja ya. Nah, outputnya adalah meja kayu berwarna misalnya merah, bisa atau berwarna coklat, seperti itu. Pengukuran sebuah output akan lebih efektif kalau yang diukur adalah pemicu aktivitasnya. Pemicu aktivitas di sini adalah penyebab timbulnya permintaan sebuah aktivitas. Jadi jika permintaan atas aktivitas berubah, maka
biaya aktivitas juga bakalan berubah. Misalnya kayak sebuah pabrik mebel, dia tadi membuat meja ya. Nah, ini dia mau membuat meja lebih banyak. Jadi, aktivitas pembuatan meja akan mengkonsumsi lebih banyak input. Kayak tadi tenaga kerja, kayu, paku, dan sebagainya. Tapi, ukuran output atau jumlah mejanya mungkin nggak akan berkaitan secara langsung dengan akar penyebab biaya aktivitas tersebut. Input aktivitinya cuman sebagai konsekuensi yang muncul karena dilakukannya sebuah aktivitas. Yang kedua adalah activity analysis atau analisa aktivitas, di mana dia adalah mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilainya. Inti dari PVA adalah analisis aktivitas ini ya. Jadi dia adalah proses identifikasi tadi, juga dia menjelaskan serta mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, activity analysis ini harus menghasilkan 4 keluaran, yaitu aktivitas yang dilakukan, kemudian jumlah orang yang melakukan aktivitas, terus yang ketiga adalah jumlah sumber daya dan waktu yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas. Yang terakhir adalah penentuan nilai aktivitas terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, komponen PVA yang ketiga adalah value added analysis atau analisa bernilai tambah. Analisa bernilai tambah adalah aktivitas yang bisa meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen. Nah, aktivitas tersebut bisa dibilang sebagai aktivitas bernilai tambah kalau memenuhi beberapa hal. Yang pertama adanya perubahan bentuk. Dan bentuk yang dihasilkan itu nggak diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Nah, karena ada aktivitas ini, maka aktivitas yang lain bisa dilakukan. Aktivitas ini dilakukan untuk memenuhi permintaan atau harapan konsumen, juga untuk mendorong pembelian material atau komponen produk, serta berkontribusi terhadap kepuasan konsumen. Selain itu, bisa juga untuk memecahkan atau menghilangkan masalah kualitas dan dilakukan atas permintaan konsumen atau untuk memuaskan mereka. Nah, aktivitas ini dia harus dijaga keberadaannya dalam bisnis supaya bisa membantu perusahaan memuaskan konsumennya. Kemudian komponen PVA yang keempat adalah non-value added analysis atau aktivitas tidak bernilai tambah. Nah, aktivitas tidak bernilai tambah itu adalah aktivitas yang mengkonsumsi waktu, sumber daya, atau tempat, tapi hanya memberikan sedikit sekali nilai tambah bagi kepuasan konsumen atau bahkan sama sekali tidak memberikan nilai tambah. Ciri-cirinya adalah aktivitas tersebut bisa dihilangkan tanpa mempengaruhi bentuk, kenyamanan, atau fungsi produk dan jasa. Juga, dia menimbulkan pemborosan dan hanya memberikan sedikit nilai tambah bagi produk atau jasa, bahkan nggak memberikan nilai tambah sama sekali. Dia juga dilakukan karena adanya inefisiensi atau kesalahan dalam aliran proses. Nah, bisa juga dia dilakukan untuk mengawasi masalah kualitas dan menghasilkan output yang nggak perlu atau nggak diinginkan. Komponen PVA yang terakhir adalah Kaizen Costing. Kaizen adalah istilah Jepang yang artinya perbaikan berkelanjutan. Jadi, Kaizen Costing di sini tujuannya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam proses ini, itu tujuan akhirnya adalah pengurangan biaya. Ada beberapa elemen kunci dalam metode ini ya. Yang pertama adalah penghapusan aktivitas. Yang kedua adalah pemilihan aktivitas. Yang ketiga adalah pengurangan aktivitas. Dan yang keempat adalah pembagian aktivitas.
Kemudian, pembahasan yang ketiga adalah mengenai pengukuran kinerja aktivitas. Di sini akan terbagi jadi dua, yaitu pengukuran kinerja aktivitas keuangan dan pengukuran kinerja aktivitas non-keuangan. Dan nanti kita akan lebih fokus pada contoh soal dari pengukuran kinerja aktivitas keuangan. Oke, kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja aktivitas keuangan. Ada 5 pengukuran kinerja aktivitas keuangan. Yang pertama adalah mengenai value dan non-value added cost report. Value added cost report itu bisa dihitung dengan formula, yaitu dia standar quantity dikalikan dengan standar price. Sedangkan non-value itu actual quantity dikurangi dengan standar quantity dan dikalikan dengan standar price. Nah, sedangkan trend report, dia memberikan informasi pada manajer tentang berapa banyak sih potensi penurunan harga yang masih mungkin dilakukan. Kemudian kalau benchmarking adalah suatu metode analisa dengan cara melakukan perbandingan suatu ukuran unit-unit berbeda pada suatu perusahaan yang melakukan aktivitas yang sama dan menggunakan best practice sebagai standar evaluasi kinerja. Activity flexible budgeting itu ada lebih dari satu pemicu dan aktivitas disusun menurut kelompok agar penyajiannya sederhana dan mudah dipahami. Yang terakhir adalah life cycle cost budgeting. Ya, life cycle cost merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan life cycle, dengan produk life cycle ya, yang dimulai dari tahap pengembangan sampai dengan pendukung logistik. Selanjutnya adalah mengenai pengukuran kinerja aktivitas non-keuangan. Di sini ada 3 inti dari pengukuran kinerja aktivitas non-keuangan. Yang pertama adalah efisiensi. Diukur dengan membuat perbandingan antara output dengan input yang digunakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dari aktivitas penerimaan. Kemudian yang selanjutnya adalah quality. Nah, quality ini sangat ditentukan oleh jenis aktivitas dan input yang digunakan. Supaya apa? Supaya mendapatkan informasi untuk mencari zero defect. Zero defect di sini adalah kinerja aktivitas tanpa kesalahan untuk mengetahui perkembangan kualitas yang dicapai perusahaan serta memotivasi para karyawannya. Yang terakhir adalah time atau waktu. Nah, pengukuran time-based operasional yang umum digunakan adalah manufacturing cycle efficiency. Rumusnya adalah processing time dibagi cycle time dikali 100%. Processing time di sini adalah waktu yang digunakan untuk menjalankan value added activity pada setiap tahap produksinya. Sedangkan cycle time adalah total dari processing time dan waktu yang digunakan untuk melakukan non-value added activity. Nah, itu mencakup dari waktu untuk inspeksi, perubahan, waktu untuk menunggu, dan untuk pengemasan. Oke, di sini ada contoh soal mengenai pengukuran kinerja aktivitas keuangan. Kita pakai contoh PT Turbo ya. Jadi PT Turbo ini adalah perusahaan manufaktur dari mesin diesel. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 tabel. Yang pertama adalah data aktivitas PT Turbo pada tahun 2019. Di situ bisa kita lihat ada standar quantity, ada actual quantity, dan standar price-nya. Nah, pada tahun 2020 standar price-nya berkurang. Tapi standar quantity sama actual quantity-nya sama, hanya standar price-nya yang berbeda. Ini akan pengaruh kemana? Nanti dia akan pengaruh pada value added cost report dan non value added cost report dari PT Turbo. Juga pada trend report PT Turbo. Selanjutnya yang kita lihat di sini adalah anggaran aktivitas dari PT Turbo. Ini nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah pada saat melakukan
pelaporan untuk activity flexible budgeting. Nah, yang ini adalah aktivitas PT Turbo yang sesungguhnya. Ini nanti akan relate pada pelaporan dari activity flexible. Di sini kita bisa lihat ada dua alternatif dari activity level yang direncanakan sama PT Turbo. Pengaruhnya kemana nanti? Pengaruhnya ke activity flexible budgeting. Nah, dari situ nanti akan diputuskan alternatif mana yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pembahasan soal. Anda mungkin akan bingung ketika melihat value non-value added report yang di sini ya. Kenapa non-value-nya kok 8 juta dapatnya dari mana? Nah, tadi seperti yang sudah kita tahu ya sebelumnya bahwa ada standar quantity dan actual quantity. Standar quantity itu digunakan untuk value added cost, sedangkan yang actual quantity adalah non-value added cost. Penggunaan mesin di situ tadi itu adalah 10.000, sedangkan yang aktualnya adalah 12.000. Di situ ada selisihnya sebesar 2.000. Itulah yang akan dikalikan dengan standar price-nya yaitu 4.000. 4.000 dikali 2.000 adalah 8 juta. Makanya di situ ada 8 juta. Jadi real cost-nya adalah 40 juta ditambahkan 8 juta jadinya 48 juta. Untuk trend report, Anda tadi sudah tahu kan mengenai perbedaan standar price pada tahun 2019 dengan standar price pada tahun 2020. Nah, itu nyangkutnya di sini. Bisa dilihat di situ ada perubahan cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2000. Dan itu bisa dibilang menguntungkan bagi perusahaan karena ada pengurangan biaya di situ jadinya. Nah, yang kita lihat saat ini adalah activity flexible budgeting. Seperti yang kita ketahui tadi, ada formulanya juga tentang ada itu diperuntukkan bagi apa. Ada pengelompokan juga di situ. Material, direct labor, dan perlengkapan masuk ke pemicu jam tenaga kerja. Sedangkan pemeliharaan dan listrik masuk ke pemicu jam mesin. Kemudian pemicu jumlah setting itu adalah setting dan inspeksi. Sedangkan pada jumlah order adalah mengenai penerimaan barang. Yang di sini ada dua tabel. Yang pertama adalah Activity Flexible Report. BC di situ adalah budgeting cost. Nah, kebetulan manajemen memutuskan untuk menggunakan alternatif pertama dari activity level yang tadi sudah direncanakan. Itu adalah asal dari budgeting cost-nya. Terus real cost-nya dari mana? Real cost-nya adalah dari formula dalam aktivitas PT Turbo yang sesungguhnya. Tadi sudah ada ya sebelumnya. Dari situ Anda bisa lihat di sini ada selisih di mana dia ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Kemudian di bawahnya adalah perhitungan selisih anggaran berkomponen untuk penerimaan barang. Sama ya, budgeting cost-nya dari yang tadi yang activity level alternatif pertama dengan real cost-nya adalah dari aktivitas PT Turbo yang sesungguhnya. Nah, sekian dulu pertemuan kali ini. Selamat belajar untuk UTS-nya. Terima kasih, matur nuwun, kamsahamnida, see you next meeting.